Makanya penyakit juga kalau kita syukuri itu baik. Makanya kalau orang-orang yang asam lambung seperti ini, kadang ada orang pada nggak percaya, terus akhirnya ngomongin kita di belakang, biarkan saja ngomongin, karena itu sedang menggugurkan dosa. Itu cara Allah supaya kita lebih mengenal. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati, mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Mato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kita membahas masalah 3P yang sering didengar Anda dan menjadi mitos untuk Anda, yaitu pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Dianggapnya semua ini pola pikir, pola makan, pola hidup yang menyebabkan penyakit, atau kita suruh merubah pola pikir, pola hidup, pola makan itu untuk kesehatan. Nah, kenapa orang-orang asam lambung kita sudah merubah pola pikir, pola hidup, pola makan tapi tetap sakit? Karena saat kita sudah sakit itu kita tidak bisa mengandalkan dari pola pikir, pola makan atau pola hidup itu tadi. Tapi kita harus ketahui masalahnya bahwa kalau kita sakit asam lambung atau yang divonis GERD atau anxiety atau mah kronis atau penyakit yang lainnya, itu penyebabnya bukan dari pola pikir, pola makan atau pola hidup tadi. Tapi penyebab utamanya, Anda silahkan simak, ini masuk logika Anda atau tidaknya, itu silahkan Anda berpikir sendiri. Yang menyebabkan penyakit itu bukan 3P tadi, tetapi saat kita itu ada di bawah bimbingan dari Tuhan kita melalui kitab-kitabnya, ya termasuk mau orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, semua punya kitab masing-masing dan di situ kita diarahkan. Nah, saat kita diarahkan, makanya kita akan dituntun. Saat kita dituntun, pasti ada tuntutan. Tuntutannya kemana? Seumpama kita dituntun supaya bekerja, kita pasti dituntut kita akan menerima gaji. Atau dituntut kita bekerja lebih keras saat kita dituntun menuju ke pekerjaan. Nah, manusia ini juga dikasih pikiran, dikasih hati, itu suruh berpikir. Nah, kita dituntun sama Allah, itu kita sering dari sejak bayi ya, kita dianjurkan, kita disuruh sedekah. Nah, tetapi kita ini sering lupa dengan sedekah-sedekah itu. Makanya saat kita sakit, kita sedang dituntut. Dituntut harus mengeluarkan sedekah yang kita tahan tadi. Nah, masalah dituntunan atau tuntutan tadi kalau saya gambarkan, di dalam tubuh manusia ini mulai pusar ke bawah ini disebut tuntunan. Tuntunan kenapa? Di situ ada pikiran, ada hati, semuanya supaya kita berpikir jernih. Nah, tuntutannya di mana? Nah, tuntutannya setelah umpama kita sudah yang di bawah pusar ini kita sudah dipenuhi, kita makan, terus kita menelan makanan semua sampai ke dalam perut kita. Setelah itu kita merasa BAB, kita dituntut untuk membuang kotorannya itu. Saat kita suruh membuang kotorannya itu, nah coba Anda tahan. Anda ingin BAB, Anda tahan sampai 5 hari. Bisa-bisa Anda juga kelojotan atau meninggal. Anda pengen buang air kecil, Anda tahan sampai 1 minggu. Nggak bakal kuat. Nah, saat kita diberikan rezeki sama Allah, ini maksudnya ke situ. Saat kita diberikan rezeki sama Allah, itu sudah dinyatakan ada sebagian hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau kita tidak memberikan, makanya makin numpuk dan dipaksa atau dituntut oleh Allah suruh keluar. Nah, karena Anda tidak keluarkan juga,
otomatis bisa menjadi penyakit. Sama dengan saat kita pengen BAB tapi kita tahan, kita sedekah juga kita tahan, sama. Akhirnya timbul menjadi penyakit. Nah, kenapa kok bisa orang yang berobat ini ke tempat Pak SJ ini, ada yang berobat habis 1 botol sudah sembuh, ada yang 2 botol sudah sembuh, ada yang bahkan sampai 20 botol baru sembuh. Nah, itu karena semua yang tertahan di dalam diri masing-masing manusia itu semuanya berbeda-beda. Yang tahu hanya Allah. Makanya kalau kita sakit, nah tugas kita berobat. Nah, berobat itu kenapa saat kita sudah membuang biaya banyak baru ketemu obatnya? Karena memang itu Anda dituntut oleh Allah harus mengeluarkan biaya sebesar itu. Dan yang tahu biayanya sebesar itu harus keluar, itu hanya Allah. Makanya kalau orang pelit-pelit itu rata-rata sakitnya juga sulit sembuh. Perhatikan sendiri. Anda lihat di kehidupan masyarakat. Rata-rata. Nah, itu juga bukan sering disebut juga azab kalau sama orang. Kalau orang nggak seneng kan bilang, oh dia karena kelakuannya gini ini azab. Tidak azab. Tidak ada penyakit tidak ada penyakit yang dinyatakan azab oleh Allah itu. Tapi saat kita diberikan sakit, sebenarnya kita sedang ditegur. Sedang ditegur, sedang digugurkan dosa-dosanya. Makanya penyakit juga kalau kita syukuri itu baik. Makanya kalau orang-orang yang asam lambung seperti ini, kadang ada orang pada nggak percaya, terus akhirnya ngomongin kita di belakang, biarkan saja ngomongin, karena itu sedang menggugurkan dosa. Itu cara Allah supaya kita lebih mengenal. Terus masalah di pola pikir. Nah, pola pikir yang seperti apa yang dimaksud untuk kesehatan itu? Kita dilarang stres. Dilarang stres itu stres yang bagaimana maksudnya? Semua orang itu perlu mikir, banyak yang harus menghidupi keluarganya. Kalau kita nggak boleh stres, umpama sakit, kita nggak boleh mikir, ya anak-anak kita terlunta-lunta semua. Terus banyak orang yang stres-stres itu kan semuanya sehat, tapi banyak orang sakit yang tidak stres. Ini kita tidak bisa menyalahkan di pola pikir, pola makan, pola hidup. Terus makanan-makanan yang seperti apa ini sebenarnya juga sudah kami bahas di tahun lalu. Nah, itu makanan-makanan yang seperti apa yang Anda maksud itu? Makanan yang sehat, yang bergizi tinggi, itu juga tidak jaminan. Kita lihat rumah sakit mewah isinya orang-orang kaya, orang-orang yang makanannya terkontrol dengan baik, tapi penyakitnya lebih seram-seram daripada kita-kita ini. Terus pola hidup yang bagaimana yang dimaksud? Banyak orang yang pola hidupnya tidak baik, orangnya jahat semuanya, tapi tidak sakit. Tapi orang yang alim-alim banyak yang sakit. Jadi pola hidup yang seperti apa yang dimaksud? Nah, kalau kita itu pengen cepat sembuh dari semua penyakit, tinggal kita benahi diri sendiri. Saat kita sakit, cukup kita bilang, oh ternyata saya hanya suruh berobat saja. Atau saatnya kita sakit, oh saya sedang ditugaskan suruh berobat. Makanya kenapa orang-orang pengobatan, orang dokter, ahli kesehatan semua jarang sakit, karena menunggu orang yang sakit, yang tidak mempelajari kesehatan itu. Akhirnya orang-orang yang tidak mempelajari kesehatan diberikan sakit. Nah, itu supaya datang ke ahli-ahli pengobatan atau medis atau yang lainnya, supaya untuk perjalanan rezeki saja. Jadi kalau kita sakit, nggak usah kita murung, nggak usah kita ngeluh, nggak usah kita menyalahkan satu sama lain. Saat kita sakit berarti kita disuruh berobat, gitu saja. Nah, cukup sampai di sini dulu. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.